Saat aku membuka pintu rumah itu, ada hawa dingin yang bukan hanya berasal dari AC. Itu lebih seperti udara yang mengukur, menimbang siapa aku berdasarkan seberapa mahal sepatu yang aku pakai atau seberapa rapi lipatan tas di tanganku. Mereka punya cara tertentu untuk membaca manusia. Cepat, tajam, tanpa ampun. Saat aku melangkah melewati lorong mewah yang penuh bingkai foto keluarga yang berkilau, aku tahu malam itu bisa jadi keputusan terbaik atau kesalahan terburuk dalam hidupku. Mereka melihatku seperti melihat tamu yang tersesat, bukan calon menantu. Aku memakai pakaian yang cukup rapi tapi sederhana, intentionally biasa, tidak mencolok, tidak ada logo besar atau perhiasan yang berteriak. Bukan karena aku malu akan pekerjaanku. Aku menyembunyikan fakta itu dengan sengaja. Aku seorang senior software architect. Itu artinya aku punya kebiasaan melihat pola, memetakan kerentanan, dan menunggu sampai semua bagian puzzle terpasang sebelum menarik napas panjang. Tapi malam itu, aku memilih untuk menjadi tepat kebalikan dari siapa aku sebenarnya. Seorang gadis naif, sederhana, sedikit kikuk di antara kristal rumah itu. Ini bukan permainan. Ini sebuah ujian. Ujian yang datang dari suara kecil nenekku, Margaret, yang pernah berkata, "Karakter terlihat ketika kau pikir tak ada yang menonton." Kalau kamu suka cerita kayak drama seperti ini, tekan like dan tulis dari mana kamu menonton. Itu akan membuatku tahu ada orang di luar sana yang ikut merasakan tiap detik ketika pintu itu menutup di belakangku. Aku tidak menceritakan rahasiaku pada siapapun malam itu. Tidak tentang proyek besar yang kubawa, tidak tentang mimpi yang kutabung, dan tentu saja tidak tentang bagaimana aku membayar hampir semua tagihan sendiri tanpa bantuan orang kaya. Mereka butuh melihatku versi murah dulu. Karena di kepala mereka, alasan untuk menilainya ada pada label pakaian, bukan pada nama di slip gaji. Meja makan mereka tampak seperti set panggung untuk sebuah drama lama. Piring porselen, kristal yang memantulkan cahaya chandelier, dan pembicaraan yang selalu berhenti tepat ketika uang atau status masuk ke topik. Patricia, ibu Markus, berjalan dengan cara seorang sutradara yang tak sabar menunggu adegan sempurna. Wajahnya rapi, kata-katanya waspada. Harold, suaminya, menatap lebih banyak ke porsi makanannya daripada ke siapapun di ruangan. Vivian, saudara perempuan Markus, tertawa sedikit berlebihan saat mengatakan hal-hal yang terdengar seperti julukan terselubung. Markus sendiri, lembut selalu, tampak seperti anak yang belajar berjalan di alas utama kehidupan orang tuanya. Langkahnya ragu, matanya penuh kontradiksi. Dialog mereka seperti koreografi senang yang memotong setiap momen kebijaksanaan yang mungkin kuterima. "Oh Ella, kamu tampak manis," kata Patricia sambil memiringkan kepala, senyum tipisnya seperti pisau yang membalut kain sutra. "Dari mana ayahmu? Kau tahu, kita selalu penasaran soal latar belakang pasangan anak kita." Ada nada menyepelekan desainnya, bukan karena ingin tahu, tetapi untuk mengatur posisi superior. Selama makan malam, aku mengumpulkan setiap mikro ekspresi. Cara Patricia menyentuh gelas anggurnya ketika seseorang mengatakan bisnis, bagaimana Vivian menyebut nama Alexandra dengan nada seperti menyebut merek yang layak menjadi legenda, dan bagaimana Harold yang dulunya tampak tegas dalam foto-foto di dinding, kini tampak lelah. Matanya sering menyelam ke piringnya seolah ada sesuatu yang menekan dirinya lebih keras daripada garam di roti. "Markus," ia tersenyum, tapi senyumannya seperti nota yang belum dibaca. Ada bagian yang disobek. Makan malam itu penuh pertanyaan terselubung dan pujian yang bukan pujian. Mereka menyelami topik-topik aman, sampai ada ruang kecil untuk mencelupkan jarum. "Kamu tahu bagaimana kita harus menjaga standar keluarga?" kata Vivian, suaranya berlapis gula. "Kadang orang baik, tapi tidak cocok dengan estetika perusahaan." Mereka berbicara tentang kecocokan seolah manusia adalah barang yang bisa dipajang. Aku tetap tenang. Nenekku selalu bilang, diam bukan tanda kelemahan, diam adalah bentuk persiapan. Di lorong, di luar jangkauan penuh cahaya ruang makan, bunyi bicara menjadi lebam.
Aku punya kebiasaan mendengarkan. Sebagai seorang pengembang perangkat lunak, telingaku terlatih untuk menangkap anomali. Ada sesuatu yang mereka pikir tidak kudengar. Percakapan itu nyaris terdengar seperti rencana. Aku bilang padamu, kalau ada peluang untuk menyambung dengan keluarga Castellano, itu langkah yang tepat. Suara Patricia berbisik, tetapi ada ketegasan yang tidak mungkin disamarkan. Alexandra bisa membawa akses impor langsung untuk lini kendaraan kita. Itu lebih berharga daripada. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum Vivian menimpali lebih dingin. Dia hanya placeholder. Saat waktunya tiba, kita bisa menata ulang. Kata placeholder itu seperti baut yang dikencangkan pada sebuah kotak rahasia. Jantungku berhenti, lalu berdetak lebih cepat. Markus berjalan mendekat, suaranya datar, mencoba meredakan suasana yang hampir saja terbuka. "Ibu, Ella masih baru. Kita harus berhati-hati," katanya. Ada nada minta maaf yang tidak sampai. Aku berdiri di ambang pintu, hidung masih berbau sup dan kacang panggang, mendengar mereka menyusun masa depan yang melihatku sebagai variabel pengganti. Mereka berbicara tentang merger, tentang menjaga citra untuk investor, tentang pilihan-pilihan yang bisa disesuaikan jika perlu. Kata-kata mereka dijahit rapat dengan kalimat tentang reputasi, franchise, dan pilihan strategis. Mereka membicarakan Alexandra Castellano bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat. Dan di antara alat-alat itu, aku dianggap bisa dibuang sewaktu-waktu. Reaksiku hampir menjadi ledakan. Ada bagian dari diriku yang ingin berdiri dan merobohkan meja itu, memastikan kata-kata itu menempel pada wajah mereka seperti tinta permanen. Tapi Nenek Margaret mengisi kepalaku. Jika kau ingin mengubah hasil, kau harus mengubah pendekatan. Jadi aku memilih diam. Itu bukan kepasifan, itu strategi. Ketika aku kembali ke apartemen malam itu, aku tidak menarik nafas lega. Malam itu aku tidur dengan rencana yang merangkak di kepala. Aku ingat bagaimana dulu nenek duduk di kursi goyang, tangannya yang penuh lingkaran-lingkaran usia menepuk selimut. Ia sering berkata dalam nada yang membuatmu merasa seperti tengah belajar menghitung langkah. Dunia ini menguji mereka yang paling lemah. Tapi kau tidak harus membalas dengan amarah. Kau bisa menggunakan alat yang lebih berbahaya. Kebenaran. Aku memutuskan untuk mengumpulkan kebenaran itu, bukan untuk merusak demi balas dendam. Aku benci kata itu. Tetapi untuk memastikan bahwa struktur yang menindas orang demi keuntungan tidak terus berjalan. Jika mereka akan menjadikan manusia sebagai placeholder, mereka harus menanggung konsekuensi ketika itu terungkap di tempat yang paling publik. Reputasi, kontrak, rekan bisnis. Langkah pertamaku sederhana dan sepenuhnya legal. Riset publik. Aku punya akses ke sumber yang siapapun bisa dapatkan jika tahu di mana mencarinya. Arsip perusahaan, laporan tahunan yang dipublikasikan, pengajuan ke regulator, artikel berita lama, catatan kepemilikan franchise. Aku juga mengumpulkan bukti fotografis yang bisa diverifikasi. Foto-foto publik Marcus bersama Alexandra diambil di restoran, foto yang jelas menunjukkan percakapan mereka yang lebih dari sekedar kenalan profesional. Semua foto itu diambil di tempat umum selama jam makan malam, bukan di private chat atau akun terkunci. Etikaku tegas tentang itu. Tidak ada peretasan, tidak ada pembobolan privasi. Ada juga Richard Hartley. Nama itu muncul dalam beberapa artikel lama. Dia adalah korban dari kontrak yang goyah dengan Whitmore Manufacturing beberapa tahun lalu. Aku mengontaknya melalui rujukan yang sah, seorang kolega lama yang pernah bekerja di industri otomotif, dan dia merespons dengan cepat. Richard bukan tipe pria yang mencari panggung. Dia pria setengah baya, mata tajam, dan ada sesuatu di suaranya seperti seseorang yang belum sepenuhnya sembuh dari luka yang lama. Dia mengatakan dia pernah menjadi mitra kecil yang kehilangan lebih dari sekedar uang. Reputasinya hancur ketika Whitmore melakukan spin populer yang memindahkan semua resiko padanya. Dokumentasi yang dia miliki, surat tuntutan yang sudah pernah diajukan ke pengadilan, salinan perjanjian yang dicatat di pengadilan, dan beberapa korespondensi email lama yang sebagian sudah menjadi bagian dari catatan pers. Pertemuan pertama kami berlangsung di sebuah kafe yang ribut.
Aku memilih tempat yang aman, terbuka, publik, agar tidak ada orang menyangka kami berkonspirasi. Banyak dari itu bisa diperoleh lewat sumber publik, arsip pemerintah, serta kantor pengadilan. Saya membaca setiap halaman dengan ketelitian yang sama, seperti ketika aku mengecek sistem produksi yang rentan, mencari inkonsistensi, pola pengalihan uang yang dicatat di laporan tahunan, dan nama-nama perusahaan cangkang yang muncul berulang kali. Dengan Richard di pihakku, aku merasa tidak sendirian. Ia memberikan konteks yang tidak tertulis di dokumen. Bagaimana Whitmore beroperasi saat itu? Kebiasaan-kebiasaan yang tampak di belakang layar. Ia tidak memberitahu aku hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, tapi ia menunjuk ke jalur yang bisa diverifikasi. Kontrak, pengajuan reguler, dan saksi-saksi yang masih bisa diwawancarai secara legal. Sekali lagi aku menegaskan batasanku pada dirinya. Kita mengumpulkan apa yang bisa ditemukan secara publik. Itu saja cukup bagiku dan bagi masyarakat yang berhak tahu. Sambil merangkai bukti, aku juga melakukan pengamatan yang sah di tempat umum. Ada malam ketika aku sengaja memilih restoran yang sama karena kabar tentang Markus bertemu Alexandra. Aku tidak mengikutinya. Aku duduk di meja yang bukan di dekat mereka, menikmati makan malam sambil mengamati dari jauh. Foto diambil dengan kamera biasa. Tidak ada yang masuk ke akun pribadi yang diproteksi. Dalam foto itu, Markus terlihat berbisik ke Alexandra. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Sebuah gestur yang dilihat oleh seseorang yang bukan bias, tampak cukup jelas untuk membangun kecurigaan. Foto itu bukan bukti satu-satunya, tetapi satu keping penting dari puzzle yang lebih besar. Sementara itu, aku tetap memainkan peranku di depan keluarga Whitmore. Membuat mereka percaya bahwa aku mudah dilupakan membuat percakapan mereka terbuka. Mereka cenderung mengatakan hal-hal di hadapan aku yang sebenarnya tidak akan mereka lontarkan jika mereka merasa aku benar-benar menjadi ancaman. Ada momen-momen pahit. Vivian mengirimi tatapan meremehkan di sebuah acara industri kecil, dan Patricia mengucapkan kalimat manis namun mematikan tentang peran yang harus dimiliki seorang menantu. Markus, dia semakin sering berada di zona abu-abu, senyum yang ada noda bersalah di dalamnya. Hubungan kami membentuk sebuah pola. Ketika aku mendekat, ia menjauhi. Ketika aku pura-pura tak memahami, ia menceritakan hal kecil yang tidak dimaksudkan untukku. Ada pesan-pesan singkat yang tiba-tiba hilang dari layar ponselnya ketika aku duduk di meja makan malam. Ada panggilan yang ia jawab di tangga dengan jelas, tetapi suaranya berbisik saat aku melewat. Aku mencatat semuanya. Waktu, nada, terlihat, tak terlihat. Semua itu adalah bagian dari bukti perilakunya. Bukan untuk menghakimi secara moral, tetapi untuk menunjukkan inkonsistensi antara apa yang ia perlihatkan di depan orang tuanya dan apa yang terjadi di luar panggung. Satu hari, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh kerangka rencanaku terbentuk lebih rapat. Dalam arsip publik, aku menemukan laporan yang menunjukkan adanya aliran dana yang tidak biasa pada salah satu anak perusahaan Whitmore. Laporan itu bukanlah bukti kriminal sendiri, tetapi pola yang menandakan kemungkinan embezzlement, pengeluaran yang tidak sesuai, pembayaran ke perusahaan yang baru berdiri dalam waktu singkat, dan pengalihan kontrak. Nama Vivian muncul berkali-kali sebagai penanda tangan dalam beberapa dokumen yang sebenarnya tidak sesuai perannya menurut struktur perusahaan yang diumumkan publik. Semua itu tercatat di dokumen yang bisa diakses siapapun yang memilih untuk mencari. Ketenanganku saat membaca itu adalah ketenangan seorang ilmuwan yang menemukan anomali, bukan kegembiraan gila, melainkan kewajiban profesional untuk melaporkan. Aku menyadari bahwa bukti-bukti ini, jika dirangkai dengan benar, bukan hanya akan memukul reputasi seseorang, ia akan memicu penyelidikan yang bisa membersihkan banyak korban lain yang pernah dipukul oleh praktik-praktik sejenis. Aku juga sadar bahwa ketika sebuah keluarga bergantung pada reputasinya sebagai jaminan bisnis, reputasi itu adalah mata uang. Menggoyangkannya membuat bagian-bagian organisasi itu goyah.
Richard memberiku nomor saksi-saksi lain, mantan vendor yang dipaksa menandatangani ulang kontrak di bawah tekanan, mantan karyawan yang melihat transfer dana yang tidak biasa, atau akuntan yang kini pensiun dan masih menyimpan catatan. Sebagian besar dari mereka tidak ingin tampil di televisi karena takut akan dinamika industri, kehilangan klien, ditagih balas dendam, tetapi beberapa bersedia berbicara secara anonim dan beberapa bahkan mau menandatangani pernyataan yang bisa diverifikasi di pengadilan. Kami mulai menyusun file, sebuah berkas yang bukan hanya berisi foto dan dokumen, tetapi juga lini masa kejadian yang jelas, nama-nama, tanggal, dan sumber publik yang mendukung tiap klaim. Di sela-sela pengumpulan bukti, hidupku menjadi latihan ganda, memainkan peran gadis sederhana di siang dan malam hari di hadapan keluarganya, lalu menjadi penyusun fakta di waktu lain. Ada malam-malam ketika aku pulang dengan perasaan honyong, memandangi lampu kota dan bertanya, apakah langkah ini membuatku jadi orang yang dingin? Biasanya jawabannya datang dari salah satu pelajaran nenek. Seseorang yang tega mengambil keuntungan dengan merendahkan orang lain akan tertarik pada seseorang yang bisa disingkirkan. Kata-kata itu bukan untuk memicu kebencian, melainkan peringatan. Markus menaruh sebuah macam harapan padaku yang aku sendiri tidak bisa baca. Ada saat ia menyentuh tangan kecilku, bukan dengan cara yang penuh gairah, tetapi seperti ingin meminta maaf pada benda yang salah ia temukan. Maaf tentang tadi malam, katanya, sekali ketika kami berdua duduk di balkon apartemen mungilku, setelah aku berpura-pura tersesat saat kembali dari acara keluarga. Suaranya patah dan sesaat aku tergoda untuk membalas dengan kelembutan yang nyata. Namun aku ingat pernyataan di lorong itu, kata-kata placeholder yang bergaung seperti gaung dalam gua. Aku memilih untuk menjadi dingin namun adil. Markus, aku berkata pelan, kita tidak bisa membiarkan kata-kata yang diucapkan di belakang pintu menentukan masa depan kita. Ada titik dalam proses ini ketika aku menyadari resiko personal, hubungan yang retak, gosip yang bisa beredar, dan tekanan mental yang terus mengikis. Momen-momen kecil seperti itu terasa seperti air yang menetes ke sebuah batu. Lambat tapi pasti, ia membentuk sebuah pola. Aku mulai menulis semua kontak, menandai sumber, mencatat tanggal. Sebagian besar dari pekerjaanku adalah manajemen informasi, memastikan bahwa setiap klaim yang kubuat dapat ditelusuri dan setiap sumber dapat diverifikasi oleh pihak ketiga jika diperlukan. Ini bukan balas dendam pribadi, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan integritas. Di antara semuanya, ada momen yang membuatku menuring tipis saat nenek menulis sebuah surat kecil yang tak pernah ia kirim. Aku menemukan surat itu di tumpukan buku di rumah masa kecilku, tulisan tangan tulus yang mengatakan, jika kau harus menegakkan kebenaran, lakukanlah dengan cara yang membuat kau bisa menatap cermin. Itu menjadi pedoman moralku. Aku tidak ingin menjadi orang yang menumpahkan aib hanya untuk kepuasan. Aku ingin memastikan bahwa ketika kebenaran terungkap, ia memicu perubahan yang adil, bukan hanya balas dendam yang kotor. Waktu berlalu beberapa minggu. Aku masih hadir di pertemuan keluarga, masih tersenyum di hadapan Patricia, dan terus menjadi gadis yang tampak mudah ditaklukkan. Aku menelan ejekan dengan tenang, namun di balik wajah yang tampak tak berdosa itu, aku menyiapkan sebuah momen, sesuatu yang dirancang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menempatkan fakta di tengah publisitas yang tepat, di mana perusahaan, produsen, dan investor tidak bisa mengabaikannya. Aku tahu kapan puncak itu akan datang, engagement party yang Patricia rencanakan sebagai acara pamer. Dia ingin menggunakan acara itu untuk mempertegas status keluarganya dan menabuh bahwa dia punya kendali penuh atas masa depan Markus. Jika ada momen untuk meletakkan bukti di depan orang yang tepat, itu adalah saat itu, di ruang penuh orang yang terikat pada reputasi dan kontrak ekonomi. Malam ketika undangan untuk engagement party itu secara resmi dikirim, aku duduk di meja kecilku, memandangi berkas-berkas yang tertata rapi. File yang berisi dokumen publik, salinan laporan keuangan, foto-foto di tempat umum, dan pernyataan yang bisa diverifikasi dari mantan vendor. Semua itu hampir lengkap. Richard mengirim pesan singkat, kita punya satu saksi kunci lagi, bertemu besok. Ada pola yang membentuknya. Semakin banyak saksi, semakin sulit bagi Whitmore untuk menepis semua itu sebagai fitnah.
Dalam hatiku ada perasaan aneh, bukan perasaan menang, melainkan tanggung jawab yang membebani. Aku bukan detektif yang haus ketenaran, aku bukan hakim yang menikmati jatuhnya orang lain. Aku seorang wanita yang menginginkan keadilan untuk orang-orang yang digunakan sebagai batu loncatan. Ketika aku menutup mata, aku melihat nenek duduk di kursi rotan, menatapku dengan pandangan penuh harap. Jangan biarkan amarah menguasaimu, biarkan fakta yang berbicara. Malam itu aku mempersiapkan rencanaku selanjutnya. Aku memilih pakaian yang akan aku kenakan pada engagement party, bukan sebagai kamuflase lagi, tetapi sebagai pernyataan. Aku tidak ingin menggunakan penampilan untuk memanipulasi, tapi aku ingin penampilan itu menjadi cermin dari siapa aku sebenarnya. Seseorang yang tak takut pada kebenaran. Di dalam lemari, ada sepasang anting milik nenek. Kecil, sederhana, namun dengan nilai sentimental yang tak ternilai. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan memakai anting itu, bukan untuk memamerkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa harga diri harus lebih kuat dari kebanggaan palsu. Esoknya aku bertemu Richard lagi. Kami duduk di sebuah ruang pertemuan kecil di kantor hukum yang berafiliasi dengan seorang teman barunya. Di atas meja, sebuah amplop tebal berisi dokumen. Kami membukanya bersama, faktur, laporan audit yang dikoreksi, catatan transfer yang tercatat di publik, serta beberapa pernyataan yang telah dicatat di pengadilan. Ada garis merah yang menghubungkan semua itu ke operasi yang dikelola Vivian. Kami menandai setiap bagian yang bisa disajikan secara jelas di hadapan halayak tanpa perlu interpretasi sensasional. Fakta-fakta itu sendiri cukup keras untuk berbicara. Sambil menutup pertemuan, Richard menatapku dan berkata, "Kau tahu, ketika aku pertama kali mencoba menantang mereka, itu terasa seperti melawan angin. Sekarang, denganmu, aku merasa ada kemungkinan. Ada kerentanan di suaranya, bukan dendam, tetapi keinginan untuk memperbaiki." Aku menjawab, "Itu bukan tentang menghancurkan mereka. Itu tentang memastikan hal yang sama tidak terjadi pada orang lain." Dia mengangguk. "Kita harus sangat hati-hati. Publikasi yang salah bisa memantai tanggung jawab kita juga. Jadi kita perlu rapi, legal, verifiable." Aku mengiyakan. Struktur yang kukerjakan bukan sekedar file bukti, itu rencana komunikasi, di mana mengumumkan dalam bentuk apa, siapa saksi yang bersedia tampil, bagaimana menanggapi klaim balik. Semua detail itu kecil namun menentukan. Seiring hari-hari menuju pesta, aku merasa berat. Bukan karena takut pada tekanan publik, melainkan takut pada apa yang akan terjadi pada Markus jika semuanya meledak. Dia bukan penjahat yang tegas. Ia seorang laki-laki yang terperangkap oleh struktur keluarga yang lebih besar dari dirinya. Ada kalanya aku membayangkan menempatkannya di antara dua pilihan, tetap bersama keluarga atau memilih kebenaran. Namun aku tahu, pilihanku bukanlah untuk melindungi dia dari konsekuensi dari tindakannya. Jika ia berperan serta, maka ia juga harus berhadapan dengan itu. Dalam beberapa minggu itu pula, aku berjongkok di belakang topeng sederhana yang kubuat sendiri. Aku menghadiri pesta kecil yang diadakan keluarga. Tertawa di depan para tamu, menjawab pertanyaan yang tidak sopan tentang bagaimana aku mendukung Markus dalam karirnya. Aku menjadi ahli dalam tersenyum dengan rahasia yang berat. Ada satu malam ketika Patricia menatapku panjang dan berkata, "Kau tahu, Ella, aku bangga melihat bagaimana kau beradaptasi. Itu membuatku percaya kau cocok." Aku menatapnya balik, menahan tawa kecil yang terasa seperti air asin. "Terima kasih," kukatakan. Kata itu terasa seperti batu yang kutelan. Pahit, tapi berguna. Rencana semakin rapih. Kami memiliki bukti yang cukup untuk membuat masalah serius di meja investasi dan franchise. Kami memiliki saksi yang bersedia berbicara. Kami memiliki foto-foto yang diambil di tempat umum. Semua itu merupakan bahan yang bisa kami letakkan di depan orang-orang yang memegang kunci reputasi dan izin usaha. Engagement party menjadi titik di mana semua itu bisa dihadirkan dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Tapi aku belum memutuskan bagaimana cara yang benar untuk melakukannya. Aku hanya tahu satu hal pasti. Aku tidak akan melakukan humiliasi publik yang tidak perlu. Fakta akan berbicara untuk dirinya sendiri. Ketika undangan resmi datang sebagai percikan kecil emas di kotak surat, aku merasakan perut berputar. Ini bukan lagi sekedar rencana, ini panggung. Aku mulai menulis daftar, bukti yang harus ditunjukkan,
saksi yang harus dihadirkan, dan konsekuensi kemungkinan yang harus diantisipasi. Richard akan membawa beberapa dokumen. Aku akan menyiapkan foto-foto dan seorang jurnalis yang telah lama mengikuti kasus Whitmore akan hadir untuk mengamati, bukan untuk selebritas, tetapi untuk verifikasi fakta. Di antara semua itu, ada sesuatu yang membuatku gugup. Markus. Aku tahu ia sedang di antara dua pilihan. Ada akses pada teleponnya yang kadang membuatku melihat pesan yang tak sengaja terbuka. Ada jeda panjang sebelum ia mengetik jawaban. Ada rasa bersalah yang menempel di suaranya. Tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa menjadikan itu alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Jika ia memilih diam, maka kebohongan itu akan tetap mengakar. Jika ia memilih berkata jujur, itu mungkin menjadi kunci untuk perubahan yang lebih besar. Namun keputusan itu bukan lagi milikku untuk diambil. Malam-malam menjelang acara, aku hanya bisa mematok jadwal. Aku mematikan notifikasi yang tidak perlu, membuat tempat pertemuan terakhir dengan Richard, memastikan saksi-saksi mendapatkan perlindungan jika diperlukan, dan memikirkan bagaimana menempatkan bukti di hadapan orang-orang yang bisa bertindak, produsen, investor, dan media. Semua itu harus berjalan rapi, legal, dan dapat diverifikasi. Aku berdoa, tidak dalam pengertian religius, tapi lebih sebagai upaya fokus, agar kebenaran berbicara keras tanpa menjerat diri kita sendiri. Di satu sore, aku berdiri di depan cermin, menggenggam sepasang anting nenek. Aku teringat wajah Margaret yang lelah tapi penuh keyakinan. Keputusan menuntut keberanian yang tenang. Aku memasang anting itu, menatap diri dalam cermin dan berbisik, "Jangan biarkan ini tentangmu. Ini tentang kebenaran." Saat itu teleponku bergetar. Pesan dari Markus. Kita perlu bicara sebelum semuanya dimulai. Ada jeda di sana. Ia ingin melindungi, atau mungkin ia ingin menyerahkan semuanya. Aku membaca pesan itu, menimbang apakah aku akan menjawab, dan memutuskan untuk menunggu sedikit lagi. Jawaban yang terburu-buru bisa mengacaukan segalanya. Malam itu aku mengunci file di lemari yang bisa dicapai oleh siapapun yang memasuki apartemen. Bukan karena aku takut ada yang mencuri, tetapi karena sudah cukup banyak yang bermain-main dengan identitas orang lain. Aku menonton beberapa video lama dari pers konferensi yang Richard tunjukkan, memeriksa catatan, dan menyusun nada bicara jika suatu saat aku harus naik panggung dan menyampaikan fakta tanpa drama. Di luar, lampu-lampu kota berkedip seperti mata yang mengamati. Aku tahu jalan yang kususun itu bukanlah jalan yang mudah. Ada risiko reputasi, risiko emosional, kemungkinan perpecahan. Namun aku juga tahu sesuatu yang lebih penting. Ketika struktur yang dibangun di atas kompromi moral sudah cukup besar, menutupi retakan tidak lagi mungkin. Fakta-fakta telah terkumpul, publik pantas tahu. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk membuka amplop itu. Rencana itu telah melewati banyak simulasi di kepalaku. Ada alternatif jika pihak lawan mencoba menekan saksi. Ada rencana cadangan jika ada upaya diskreditasi. Kita hidup di era di mana reputasi bukan hanya soal harga diri keluarga. Ia adalah mata uang bisnis. Menyentuh mata uang itu berarti menyentuh kehidupan banyak orang. Aku menyiapkan segalanya agar setiap langkahku dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai panggilan untuk akuntabilitas. Ketegangan meningkat setiap harinya. Di pintu utama rumah Whitmore, aku melihat perhiasan keluarga yang bersinar. Di balik itu, sistem yang rapi yang memastikan semua orang pada posisinya. Aku mendengar kabar bahwa beberapa produsen besar mulai bertanya soal stabilitas Whitmore franchise. Hanya kabar, tapi kabar itu seperti retakan kecil yang bisa merekah menjadi jurang. Di suatu pagi yang tenang, Richard mengirim email. Mereka mulai bertanya, "Siap?" Aku menutup laptopku. Ada sensasi aneh, bukan ketakutan saja, tetapi campuran antisipasi, kebimbangan, dan rasa bertanggung jawab. Aku memikirkan nenek, bayangan rumah kecilnya, kursi goyang, dan kata-katanya tentang karakter. Aku juga memikirkan Markus yang duduk di antara dua dunia dan memilih kata-kata yang setengah benar. Aku menatap cincin yang belum ada di jari manisku dan tahu
malam itu bukan hanya tentang bukti. Ia akan menjadi tentang pilihan siapa yang akan kita pertahankan. Cinta yang dibangun di atas kebohongan, atau kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Ketika aku menutup pintu apartemen dan melangkah keluar untuk berjalan sebentar, udara malam menyambutku dengan tenang. Langkahku terasa berat tetapi pasti. Di bawah lampu jalan, aku mengulang rencana di kepala satu kali lagi. Semua file telah disimpan di tempat yang aman. Semua saksi sudah dihubungi. Semua foto diambil di ruang terbuka. Semua dokumen berasal dari sumber publik. Semua langkah adalah legal. Semua itu tersusun untuk satu tujuan, memastikan kebenaran muncul pada waktu yang tepat di tempat yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, aku tidak merasa seperti pahlawan atau penjahat. Aku hanya merasa seperti satu titik kecil yang akhirnya memilih berdiri melawan arus yang dipelihara oleh mereka yang memandang manusia sebagai komoditas. Aku sadar bahwa memilih untuk menunggu, untuk berpura-pura menjadi naif dan miskin dalam konteks mereka, bukanlah kebohongan sepele. Itu adalah taktik yang mengaburkan garis antara siapa aku dan bagaimana dunia ingin menilai aku. Dan aku bersiap menghadirkan kenyataan pada panggung yang mereka pikir aman. Pagi hari itu datang seperti biasa. Matahari menembus tirai tipis apartemenku, menciptakan garis-garis cahaya yang menempel di lantai kayu. Aku minum kopi hitam tanpa gula, menatap berkas yang tadi malam kubungkus ulang. Ada tenang tertentu saat segala sesuatunya siap. Rasa waspada bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih padat, seperti batu bata yang siap disusun. Aku merapikan anting nenek di telingaku. Sempurna, sederhana, tak bernilai uang tetapi syarat makna. Di cermin, aku bukan lagi gadis naif yang berpura-pura. Aku adalah orang yang memahami konsekuensi. Richard muncul tepat waktu. Dia membawa set dokumen dalam map kulit yang tampak kusam. Ada bekas lipatan dan stempel tanggal pada beberapa halaman. Matanya punya bentuk keteguhan yang berbeda hari ini. Kita sudah atur saksi keempat, katanya tanpa basa-basi. Dia bersedia datang dan berbicara dengan pers jika diminta. Kita juga punya salinan kontrak yang menunjukkan tanda tangan elektronik yang mengarah ke entitas yang baru terdaftar. Nama yang jelas muncul di laporan publik. Aku mengangguk, merasakan adrenalin yang tenang. Semua itu berarti lebih sedikit ruang untuk menyangkal. Sebelum kami berangkat, aku menulis catatan pendek untuk diriku sendiri. Sampaikan fakta, jangan beri ruang untuk emosi berlebihan. Biarkan dokumentasi berbicara. Itu bukan tip moral kosong. Itu pelajaran pekerjaan yang kuterapkan setiap hari. Sistem runtuh karena bug kecil yang tidak ditangani. Di sini, bug itu adalah inkonsistensi, transfer yang tidak logis, perjanjian yang dibuat untuk menutup jejak. Tugas kami adalah menaruh semua itu di depan orang yang bisa bertindak. Dalam perjalanan menuju rumah Whitmore, aku mencoba melihat kota dari sudut yang berbeda. Jalanan yang biasanya sekedar lalu lalang, kini terasa seperti saksi tak bernyawa. Setiap orang yang kami lewati berpotensi menjadi bagian dari cerita ini. Penonton, mungkin tanpa sadar. Aku menimbang kemungkinan, apakah publik akan peduli? Apakah investor akan bereaksi? Dalam beberapa jam, itu tidak lagi jadi spekulasi. Engagement party diadakan di sebuah ballroom hotel mewah, tempat yang Catherine Patricia pilih untuk menunjukkan posisi keluarga. Karpet merah, dekorasi emas, meja-meja berjajar rapi dengan pusat bunga megah. Tamu-tamu berdandan sempurna, bisik-bisik terdengar seperti aliran air di antara lampu gantung. Patricia tampil seperti ratu perjamuan, gaun yang dipilih dengan presisi, senyum yang sudah terlatih. Harold tampak lebih pucat dari biasa. Ada garis di keningnya yang menonjol saat ia menyapa tamu. Vivian, ia berkilau, memegang gelas seperti trofi. Sebelum acara, aku bertemu dengan jurnalis yang kuundang secara diam-diam. Dia wanita paruh 30, berwawasan dengan buku catatan yang tebal. Saya tidak tertarik dengan drama. Saya mau fakta yang dapat diverifikasi. Itu yang kubutuhkan. Kami saling bertukar kontak. Ia akan hadir sebagai pengamat independen, bukan sebagai penebar gosip. Kehadiran media itu bukan untuk membuat sandiwara. Itu tentang transparansi. Ketika lampu meredup dan acara mulai, suasana terasa seperti gelombang tektonik kecil. Halus, lalu menggulung menjadi lebih besar. Musik mengalun lembut, lalu berhenti saat Patricia memberikan sambutan. Matanya mencari, seolah ingin menandai siapa di antara para tamu yang penting. Saat ia menyebut nama keluarga, tepuk tangan terdengar hangat, namun ada nada tertentu dalam suaranya, menegaskan kontrol.
Aku duduk tak jauh dari panggung, di meja yang tampak dipilih secara kebetulan, namun strategis. Di sampingku, Markus tampak canggung, tangannya berkali-kali bergerak menenangkan gelas di hadapannya. Ia mencoba menatapku, namun matanya selalu menyelinap ke arah ayahnya, kemudian ke ibunya, lalu kembali lagi kepadaku, seolah menanyakan sesuatu yang tidak sempat diucapkan. Di udara ada bau parfum mewah yang menempel di pakaian tamu, wangi yang dipilih untuk menandai kelas. Aku merasa seperti elemen asing yang terperangkap dalam lukisan. Patricia memanggil kami untuk berdiri. Malam ini adalah tentang keluarga, katanya. Suaranya menjangkau seluruh ruangan. Ia menatap langsung ke arahku dengan senyum yang sudah steril. Kami bahagia memperkenalkan pertunangan putra kami. Tepuk tangan lagi. Aku menatap ke bawah, memastikan pensil yang kukantongi tidak terlihat, memastikan folder kecil yang berisi cetakan foto dan ringkasan fakta tersimpan rapat di tas kecilku. Saat makanan disajikan, percakapan berubah menjadi arus kecil di antara meja. Bisik-bisik, pujian palsu, beberapa komentar tentang keserasian anak-anak. Di sebelah meja kami, beberapa vendor dari pabrikan mobil tampak hadir. Orang-orang yang memiliki perjanjian bisnis dengan Whitmore. Aku melihat seorang pria teleponnya bergetar. Ia menerima panggilan, wajahnya berubah, kemudian ia menutup telepon dengan ekspresi serius. Itu sinyal pertama dari reaksi yang sebenarnya. Informasi mulai mengalir. Momen yang kujanjikan pada diriku sendiri datang ketika Patricia dengan dramatis mengangkat gelas untuk toast yang sudah disiapkan. Untuk masa depan, katanya. Untuk warisan. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada kami. Di detik itu aku berdiri dengan tenang. Aku merasakan pandangan menembus punggungku. Sebagian heran, sebagian ingin melihat reaksi. Aku maju ke panggung ketika tangan Patricia melambai, memintaku untuk berbicara. Niatnya jelas, menghadirkan gambaran harmonis tentang hubungan kami di hadapan semua pihak. Tapi aku tidak di panggung untuk memberi sandiwara. Aku di panggung untuk kebenaran. Lampu menyoroti kami, dan aku merasakan semua tatapan terfokus seperti sensor. Aku menatap Patricia, menatap Harold, lalu melonggok ke arah para tamu, ke investor, vendor, dan beberapa wartawan yang kupermudah aksesnya. Sebuah keheningan menyelimuti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, aku berkata. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menjelaskan fakta yang selama ini mungkin tidak terlihat dari luar. Ada desah kecil, sebuah campuran antara kebingungan dan antisipasi. Patricia menegang, bibirnya menipis. Harold menatap piringnya seolah mencari kata. Vivian mencondong ke depan, matanya menusuk seperti pisau. Markus menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkilau. Aku mulai memaparkan fakta-fakta yang sudah disusun rapi. Dokumen publik menunjukkan transfer dana yang tidak biasa dari salah satu anak perusahaan Whitmore ke entitas baru yang didirikan beberapa minggu setelah kontrak tertentu ditandatangani. Nama penandatangan yang muncul berulang kali adalah Vivian Whitmore, yang posisinya secara resmi tidak sejalan dengan keputusan tersebut menurut struktur yang diumumkan secara publik. Aku menyebutkan tanggal, nomor referensi dokumen, sumbernya, pengajuan regulator yang bisa diakses siapa saja. Aku menyerahkan salinan itu ke meja jurnalis, yang langsung mencatat dan menunduk kepala. Anafilaksis kecil terjadi dalam ruangan. Beberapa tamu bertukar pandangan, ada yang mengerutkan dahi, ada yang menunduk pada layar ponselnya. Seorang perwakilan dari pabrikan yang selama ini menjadi kunci kontrak KW mengangkat tangannya, lalu berjalan ke arah telepon. Aku melihatnya berbicara singkat, kemudian meletakkan ponsel dengan ekspresi yang memekas.
Kemudian aku membuka map kecilku dan menaruh beberapa foto di atas meja. Foto publik yang diambil di restoran, di mana Markus tampak berdua dengan Alexandra. Foto itu menunjukkan sentuhan yang lebih dari sekedar pertemuan profesional. Aku tidak menggunakan kata-kata emosional. Aku menunjukkan gambar dengan nada objektif. Foto ini diambil di ruang publik, aku berkata, dan bukan bagian dari chat pribadi atau akun yang dilindungi. Ini adalah bukti perilaku publik yang konsisten dengan klaim adanya hubungan lain yang disembunyikan dari pihak keluarga dan investor. Ruangan berubah menjadi gaduh. Patricia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. "Ini fitnah!" Ia hampir berteriak, tetapi suaranya pecah. Gayanya yang terlatih runtuh sedikit demi sedikit. "Kalian tidak bisa mengedarkan klaim seperti itu tanpa bukti yang sah." Vivian menuduh, matanya seperti bara. "Itu bukan klaim kosong," jawab jurnalis dengan tegas. Ia membuka laptopnya dan menunjukkan tautan ke arsip pengadilan, ke pengajuan reguler yang disebutkan. Semuanya dapat diverifikasi.
Itu bukan hanya satu atau dua, itu jaringan telepon yang menunjukkan kekhawatiran korporasi. Dalam beberapa puluh menit, kubayangkan pihak-pihak ini akan mulai melakukan tindakan yang nyata, posisi peninjauan kontrak, pernyataan publik, panggilan ke dewan. Vivian kehilangan warna di wajahnya. Ada suara yang keluar dari bibirnya. Kata-kata disusun kasar, mencoba menyangkal sambil mempertahankan kendali. Semua ini akan kami tanggapi secara hukum, ia berkata. Kami akan membuktikan bahwa tuduhan ini tidak berdasar. Namun ia sudah kehilangan sesuatu yang vital, kepercayaan. Ada garis, ketika fakta mulai berbicara, pembelaan yang bagus tidak cukup. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun bertahun-tahun dan bisa hilang dalam hitungan jam. Aku berdiri di sana, menahan perasaan yang ingin meledak. Ini bukan momen untuk narsis atau kemenangan. Ada korban-korban lain dalam narasi ini. Karyawan yang mungkin kehilangan pekerjaan, vendor yang di-PHK karena kontrak dicabut, orang yang sebetulnya tak pernah terlibat dalam kejahatan namun terjebak karena reputasi. Itu adalah beban yang kupikirkan sebelum mengangkat suara. Namun ketika sebuah sistem memanfaatkan posisi untuk menindas, membiarkan itu berlanjut juga merupakan pilihan. Aku memilih kebenaran. Setelah pengungkapan, keheningan melanda beberapa menit. Lalu ruang itu berubah menjadi arena tindakan. Telepon berdering, orang-orang meninggalkan meja, perbincangan yang dulunya hangat kini berubah menjadi diskusi bisnis yang cepat. Seorang pria dari meja vendor yang kukenal sedikit mengangkat tangan. Kami perlu waktu 24 jam untuk menilai ulang kontrak, katanya. Itulah frase yang kudambakan, tidak hukuman langsung, tetapi tindakan yang konkret. Konsekuensi tak selalu harus jadi hukuman, mereka bisa menjadi proses untuk akuntabilitas. Keesokan harinya, berita pertama muncul online. Situs-situs industri menaruh headline tentang klaim dan dokumen publik yang menyudutkan Whitmore Manufacturing. Jurnalis yang kukontak mulai mengontak sumber lain, mengkonfirmasi informasi, dan menyusun laporan yang mendokumentasikan temuan Tiri. Aku menonton layar laptopku dengan rasa campur aduk. Puas karena fakta-fakta itu muncul dalam narasi kredibel, takut karena dampak yang lebih luas terhadap orang-orang tak bersalah. Namun ada juga hal lain, kelegaan bahwa proses yang kujalankan adalah sesuai hukum dan transparan. Akibat nyata mulai bergulir. Produsen besar menunda pengiriman. Beberapa pengecer mengirimkan surat permintaan klarifikasi. Pihak regulator menaruh perhatian tambahan pada laporan keuangan Whitmore. Semua itu berjalan lambat namun pasti. Sebuah reaksi sistemik terhadap bukti-bukti yang sebelumnya tersembunyi. Vivian menerima panggilan dari kantor akuntan besar yang menanyakan kejelasan transaksi. Mereka meminta audit internal dan siap membantu penilaian independen. Markus menuliskan pernyataan publik singkat yang mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dalam penyelidikan. Kata-katanya dipilih dengan hati-hati, tidak penuh pembelaan, tetapi penuh pengakuan. Patricia mencoba mempertahankan citra keluarga di depan kamera yang mulai berdatangan. Ia mengeluarkan pernyataan yang intinya menyangkal tuduhan, tetapi menyatakan komitmen untuk kerjasama penuh dalam investigasi. Namun publik telah melihatnya. Perbedaannya adalah sekarang, transmisi itu tidak lagi menjadi sepihak. Ada catatan publik yang menambah konteks. Bagi dunia bisnis, konteks adalah segalanya. Aku mendapat pesan beragam. Dari teman yang mengkhawatirkan keselamatanku, dari mantan kolega yang menguatkan langkahku, dan yang paling berat, dari Markus. Ia menulis panjang, meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia bisa membiarkan hal ini sampai sejauh ini. Ia menulis tentang tekanan yang disalurkan kepadanya sejak kecil, keputusan yang dipaksakan, pilihan yang tidak pernah ditawarkan sebagai pilihan. Di balik semua itu ada penyesalan yang tulus. Aku membaca pesannya berkali-kali, menimbang kata-kata yang akan kutanggapi. Aku memutuskan untuk tidak langsung membalas. Ini bukan tanda ketidakpedulian, ini penegasan batas. Aku sadar bahwa hubungan kami telah dipakai sebagai alat. Ia butuh menjalani proses itu sendiri, mengambil tanggung jawab yang harus diambil, menghadapi konsekuensi. Aku membalas singkat sehari kemudian. Jangan hubungi aku untuk pembelaan. Jika kau ingin berbicara, lakukan di depan pihak yang menyelidiki. Itu kata-kata yang terasa dingin, tetapi adakah kata lain yang pantas? Kebenaran membutuhkan nama, dan nama harus berhadapan dengan konsekuensi. 1 minggu setelah pesta, tim audit independen yang ditunjuk oleh salah satu konsorsium mulai memeriksa catatan Whitmore. Berita harian menampilkan artikel yang menerangkan detail temuan awal.
transfer yang tidak lazim, pengeluaran yang disamarkan, dan beberapa kontrak yang dipindahkan ke entitas baru. Reaksi pasar tak lama. Beberapa saham terkait turun, beberapa mitra menahan diri. Aku melihat semua itu dengan rasa tanggung jawab, bukan kegembiraan. Sementara itu, aku menerima panggilan dari beberapa mantan vendor yang selama ini terabaikan. Mereka mengucapkan terima kasih, beberapa dengan suara lega, beberapa dengan air mata. Mereka memberitahu bahwa ketika mereka mencoba menuntut keadilan dulu, pintu tertutup. Sekarang karena fakta-fakta ini muncul, ada peluang untuk pembetulan. Aku merasa berat, tetapi ada juga kepuasan. Tindakan yang kusediakan bukan untuk membalas secara pribadi, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama timpang. Konsekuensi keluarga Whitmore juga berlangsung di lapangan pribadi. Vivian menghadapi panggilan dari kantor hukum. Beberapa rekan yang dulu memuji, kini menjaga jarak. Patricia, yang dulu kuat secara sosial, menunjukkan rasa rapuh yang baru. Itu bukan sekedar kehilangan muka, tetapi potensi keretakan dalam jaringan yang selama ini menopang posisi mereka. Harold, yang beberapa tahun terakhir tampak lelah, tampak lebih terpukul. Ia mulai mencerminkan kesadaran bahwa reputasi bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang integritas. Di rumahku, selepas kecamuk, aku duduk lama di kursi favorit nenek. Anjing tetangga menggonggong dari jauh. Di langit senja, lampu kota mulai menyala. Ada waktu untuk refleksi, dan aku mengambilnya. Nenek menulis surat kecil padaku sebelum ia meninggal. Kata-katanya tentang karakter yang kukutip berulang kali menjadi jangkar. Kini, aku paham bahwa menjaga integritas artinya menghadapi konsekuensi, bukan sekedar menuntut keadilan. Dalam hal ini, konsekuensi juga berarti memulihkan keseimbangan untuk pihak-pihak yang dirugikan. Markus menghubungiku lagi setelah beberapa minggu. Ia meminta ketemuan untuk berbicara secara langsung, bukan untuk memohon, melainkan untuk menjelaskan, bukan kepada publik, tetapi kepada diriku. Aku setuju bertemu di sebuah taman kecil, tempat netral, di bawah pohon yang hampir menjulang. Ketika ia datang, aku melihat seorang pria yang tampak lebih tua dari usianya. Ada garis kesedihan di wajahnya. Ia meminta maaf lagi, tetapi kali ini bukan sekedar meminta maaf untuk perbuatannya yang bersifat pribadi. Ia juga meminta maaf atas peran keluarganya dalam struktur yang merugikan orang lain. Aku salah, katanya. Bukan hanya karena aku bertindak di luar perjanjian, tetapi karena aku tidak cukup berani memberitahu siapa aku sebenarnya. Ada kejujuran yang memukul. Ia tidak lagi mencari simpati, hanya pengakuan akan kesalahan. Aku mendengarkan, lalu berkata pelan, "Maaf bisa menjadi awal, Markus, tapi maaf perlu dibuktikan dengan perubahan. Aku tidak bisa menjadi batu sandunganmu untuk itu." Ia menatapku, lalu bertanya apakah ada kemungkinan untuk menata ulang kehidupan bersama, bukan dengan cara yang sama, tapi dengan kejujuran. Aku memikirkan semuanya, rasa sakit yang kurasakan ketika dianggap placeholder, kebebasan yang kuraih dengan mengungkap kebenaran, dan ancaman kembalinya struktur yang menindas jika aku menoleransi kesalahan itu. Jawabanku sederhana, namun tegas. Aku tidak bisa memulai sesuatu yang dibangun atas kebohongan. Jika kau ingin berubah, lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Ia pergi dengan raut wajah yang dipenuhi penyesalan dan tekad yang kuharap nyata. Aku kembali ke apartemen dan menaruh berkas-berkas yang sudah menjadi bagian hidupku ke rak. Ada rasa penutupan kecil, tetapi bukan akhir yang dramatis, lebih pada sebuah proses transisi. Dalam beberapa bulan yang mengikuti, perkara Whitmore bergulir di ranah publik dan hukum. Auditor independen menemukan bukti yang cukup untuk memulai penyelidikan lebih mendalam. Beberapa vendor mulai menuntut pengembalian dana, beberapa eksekutif yang terlibat diberhentikan dari posisi manajemen. Peristiwa itu menimbulkan efek domino yang mempengaruhi struktur perusahaan, bukan sekedar sanksi dramatis, tetapi proses hukum yang membawa akuntabilitas. Vivian menghadapi pemeriksaan internal yang serius. Beberapa dokumen yang dulu kabur, kini punya konteks yang jelas.
Tindak lanjut itu bukan hanya tentang hukuman, itu tentang memperbaiki sistem agar tak ada lagi korban di masa depan. Media menyorot peristiwa itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sensasional, ada yang faktual. Beberapa artikel menyebutkan namaku, tapi dengan kehati-hatian, ia muncul sebagai individu yang memfasilitasi pengungkapan bukti, bukan sebagai penuntut yang haus balas dendam. Aku berterima kasih kepada Richard, pada saksi-saksi yang berani tampil, dan pada jurnalis yang mendokumentasikan fakta dengan profesionalisme. Tanpa kerjasama mereka, ini takkan mungkin. Kehidupanku kembali normal dalam pengertian yang baru. Rutinitas bekerja, rapat-rapat coding, kopi, teman-teman, namun ada perubahan halus, sebuah kebebasan yang datang dari pengetahuan bahwa aku melakukan hal yang benar. Nenek seringkali hadir dalam ingatanku. Caranya menepuk meja, suara serak yang mengajarkan nilai, kata-kata sederhana yang menjadi panduan. Aku juga merasa lebih waspada terhadap sifat hubungan. Aku belajar melihat lebih dalam daripada sekedar penampilan. Suatu sore, aku menerima panggilan telepon singkat dari seorang wartawan yang mengatakan bahwa beberapa media besar menulis tentang kejatuhan reputasi Whitmore dan peninjauan hak franchise-nya. "Kau ingin tetap anonim?" Ia bertanya. Aku menimbang pilihan itu. Aku tidak mencari panggung, aku hanya ingin kebenaran tersebar. Biarkan mereka menulis fakta. Jika itu membantu memperbaiki situasi untuk mereka yang dirugikan, aku tidak keberatan anonim. Wartawan itu menghormati keputusan itu. Markus mencoba menjalin komunikasi kembali, namun aku menjaga jarak. Ini bukan kebencian, melainkan pernyataan batas. Aku tidak menutup pintu sepenuhnya. Mungkin suatu hari, jika ia benar-benar menunjukkan bukti perubahan, dialog itu bisa terbuka dengan dasar yang baru. Namun untuk saat ini, aku memilih fokus pada pekerjaanku, pada komunitasku, pada proyek yang memberi arti pada hidupku. Di sela kesibukan, aku menulis surat singkat untuk nenek di dalam hatiku sebagai ritus kecil. Kau benar, Margaret. Karakter akan terlihat ketika kita tidak mengharapkan penonton. Tapi ada saatnya juga kita harus membuat panggung untuk kebenaran agar orang lain tak menjadi korban. Itu bukan pesan untuk dipublikasikan, melainkan pengakuan pribadi. Berbulan-bulan kemudian, ketika debu peristiwa mulai meredah, aku melihat berita singkat tentang perjanjian restrukturisasi perusahaan yang melibatkan Whitmore. Ada ganti manajemen, ada audit yang lengkap, dan ada beberapa tuntutan hukum yang sedang berjalan. Itu bukan kemenangan pribadi, itu proses yang melelahkan dan panjang. Namun, ada harapan kecil bahwa keseimbangan telah mulai ditegakkan. Sebelum semuanya selesai, Richard mengirimiku sebuah email panjang, berisi ucapan terima kasih dan sebuah foto lama yang ia simpan. Sebuah potret tim kecil dari masa ketika ia masih bekerja di pabrik. Wajah-wajah yang tampak bangga, bukan takut. Ia menulis, "Kita tidak meraih semua hal ini untuk diri sendiri. Kita melakukannya agar orang dapat bekerja tanpa takut." Aku membalas singkat, "Benar, itu yang penting." Akhirnya, aku menutup bab itu dengan langkah yang tegas namun sederhana. Aku menghapus pesan-pesan yang tak perlu dari ponselku, mengarsipkan dokumen yang relevan, dan kembali ke meja kerjaku. Ada rasa lega yang dalam bukan karena aku menang, tetapi karena keadilan mendapat ruang untuk bekerja. Aku tidak mencarinya untuk diri sendiri. Aku membukanya agar orang yang tak bersalah bisa mendapatkan apa yang semestinya. Di malam yang tenang, aku duduk di balkon memandang ke arah kota yang berkelip. Ada angin yang mendinginkan wajahku. Aku menggenggam cangkir teh hangat lalu menaruhnya kembali. Aku memikirkan pilihan-pilihan yang kulakukan, memilih diam di saat yang tepat, memilih berbicara ketika fakta telah cukup kuat, memilih etika di atas sensasi. Nenek pernah berkata bahwa keberanian bukan selalu teriakan. Kadang, ia adalah suara kecil yang tetap berbicara kebenaran ketika segalanya berusaha menenggelamkannya. Aku merasakan kata-kata itu bergaung. Beberapa orang bertanya padaku setelah semuanya reda, apakah aku menyesal harus berpura-pura? Apakah itu membuatku merasa bersalah? Jawabanku selalu sama. Tindakan itu bukanlah kebohongan yang dibuat demi keuntungan. Itu adalah strategi untuk mendapatkan akses kepada kebenaran. Sebuah upaya untuk membiarkan fakta terurai tanpa gangguan. Bukan semua orang bisa memahami langkah itu, dan itu baik.
Pilihan seseorang tidak harus menjadi tolok ukur moral bagi semua orang. Bagi aku, itu langkah yang dipertimbangkan, yang memperhatikan garis etika dan hukum. Kisah itu mengajarkan satu hal terus terang. Nilai seseorang tidak diukur oleh label atau perhiasan, melainkan oleh tindakan yang ia ambil ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Aku tidak mengklaim suci. Aku hanya seorang wanita yang lelah melihat struktur yang merugikan terus berlanjut. Aku memilih untuk bertindak. Di akhir semua itu, aku kembali pada hal-hal sederhana yang memberi kebahagiaan. Proyek yang menantang di kantor, makan malam dengan teman yang tulus, panggilan telepon singkat yang membuatku tertawa. Aku menyadari bahwa hidup tidak harus selalu dijadikan medan pertempuran. Kadang, kita memilihlah pertempuran yang harus kita menangkan demi kebaikan yang lebih besar. Sebelum aku menutup cerita ini, ada sesuatu yang ingin kusampaikan pada siapapun yang menonton. Menuntut keadilan tidak selalu berarti menuntut balas. Kadang itu berarti berpikir panjang, menyusun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menyajikannya secara etis agar perubahan dapat terjadi. Jika kamu pernah merasa dipandang rendah karena latar belakang atau penampilanmu, ketahuilah, itu bukan cerminan nilai dirimu. Nilai itu ada pada tindakanmu, pada caramu berdiri saat kebenaran dipertanyakan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita seperti ini menyentuhmu, atau jika kamu pernah mengalami situasi serupa, tulis di komentar. Aku ingin membaca pengalamanmu. Dan kalau kamu ingin mendengar cerita-cerita nyata lainnya yang mengeksplorasi kebenaran, pilihan, dan batas-batas keberanian, subscribe dan bagikan video ini dengan seseorang yang kamu pikir perlu mendengarnya.